Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita kembali lagi di channel kebanggaan kita bersama Santri Manut Kiai Kosan Maki. Teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita ya beliau guru kami Agus Muhammad Tibian Iski, our inspiration, our inspiration. Saya sebagai seorang santri dari beliau, mohon izin ya. Alhamdulillah beliau berkenan untuk sedikit sharing bersama kita semuanya, sharing tentang ya barangkali ada yang memberikan inspirasi dari beliau. Kita semuanya butuh wejangan-wejangan dari para ulama, para gawagis, para gus seperti itu. Jadi mohon untuk sedikit berbagi cerita. Oke. Gus ngoten. Tapi sebelum itu mau klarifikasi bahwa itu tadi keterlaluan karena jika YouTube-nya ini kan Kosan Maki dasarnya kan sama-sama santri NH, jadi ya sama-sama santri NH. Saya jadi ngabung Gus, Kosan Maki komunitas santri Manut Kiai kulon izin dengan untuk berbagi kisah ngoten. Berbagi kisah. Nggih. Gus sakniki kegiatannya pripun? Napa mawon? Kegiatan Kalau formal terjadwal kuliah. Oh, kuliah. Kalau di luar itu nggak ngapa-ngapain, banjarian mungkin. Tetap eksis di dunia banjari ini, Mas? Enggak juga, undang-undangan lah. Ya kumpul-kumpul sama teman-teman banjari. Kumpul-kumpul sama teman-teman. Kalau keseharian kuliah, ya tasik lanjut kuliah di Depok. Kuliah di Depok. Ya. S2 Mas? Ya. Jurusan nopo, Mas? Jurusan studi Islam. Studi Islam. Ya. Studi Islam. Mungkin masih relate sama dunia pesantren, Gus. Iya, kira-kira seperti itu. Kan banyak sekali, Gus. Ngapunten, dari berbagai jurusan menawi boleh tahu nopo kok milih jurusan studi Islam, Gus? Karena dunia pesantren kan sudah kaya dengan khazanah keislaman saja nih ngoten nggih. Jadi mungkin dulu S1 itu pernah sastra Inggris di UIN, terus pindah ke UM ilmu sejarah. Dulu itu pernah pengen terlepas dari keislaman, hal-hal yang berbau islami di dunia formal pendidikan. Cuman pada akhirnya skripsi S1 juga berkaitan sama agama Islam. Kemudian ada opsi buat S2 studi Islam yang menarik. Jadi pada akhirnya mungkin saya merasa bahwa nggak bisa lepas dari background pesantren. Ya. Background pesantren. Dan itu kan menurut saya, jika kita mencari sesuatu di luar apa yang udah kita punya, itu kayak melelahkan, dan soalnya dari nol lagi gitu. Jadi mending apa yang kita punya ya udah eksploitasi aja itu. Dieksplor mawon sekalian yang relate mungkin sama dunia. Iya, betul. Iya, ngomong santri tadi ngoten gitu. Iya. Nggih. Jadi alasannya biar tetap relate sama dunia pesantren. Dan alasan yang lebih pragmatis ya biar mudah aja sebenarnya. Biar mudah saja. Lebih mudah daripada yang lain. Ini liburan gitu, Gus? Liburan semester. Ya. Liburan semester. Pangestu. Untuk kuliahnya. Ini lanjut S2 di Depok. Ya. Kalau gitu. Kalau wangsul tetap relate, tetap ngeblend, tetap eksis di Banjari ngoten nggih. Ya, sedikit banyak kayak gitu. Tasik di Iksas? Ya. Karena Iksas itu nggak ada keanggotaan, jadi nggak bisa lepas dari situ. Kayaknya gitu ya. Kayak pesantren lah, kayak pesantren. Kita alumni nggak bisa alumni santri tetap santri. Kira-kira seperti itu. Nggih. Balik kapan, Gus? Februari, mungkin 2 minggu lagi. Februari. Begini, Gus. Teman-teman barangkali viewer kita sekarang banyak sekali berseliweran VT di TikTok, di YouTube, di
sosial media sumber-sumber yang kurang jelas seperti itu Gus. Atau referensi kehidupan, keilmuan, barangkali saran panjenengan menyikapi dunia sosmed yang berkembang sebegitu jauhnya Gus. Oke. Sekarang teman-teman di luar santri, ngapunten saya Gus, sudah berani berbicara tentang keagamaan, sudah berani ngomong yang di luar, kalau jenengan tadi oh studi Islam, ya memang itu yang dikuatkan dalam dunia pesantren. Oke. Barangkali ada pesan atau keinginan ya Jadi sebenarnya menyikapi sosial media sing kayak gini. dalam pandangan yang ekstrim, saya itu berharap bahwa media sosial itu, saya itu menantikan bangun tidur dan tidak ada media sosial pada hari itu dan seterusnya. Itu ekstrim. Jadi tapi kita nggak bisa lepas dari realita itu kan. Dan tentang semua orang bisa membicarakan apapun dan bisa dipercaya oleh siapapun, itu sebenarnya berkaitan sama tentang studi Islam ya. Ini biar kelihatan agak dapat sesuatu dari Depok. Jadi salah satu efek dari modernisasi itu adalah bagaimana Islam itu lebih bisa tersebar, tetapi persebarannya itu secara dangkal. Jadi kalau kita lihat, kayaknya sekarang orang pintar-pintar gitu. Kayaknya pintar semua. Ya, tapi pintar apa sok pintar? Ya, nah mungkin berkah dari mereka Islam itu bisa lebih terkenal gitu. Cuman terkenalnya itu secara dangkal. Jadi ini nggak boleh, ini boleh. Hanya cuman perkara yang sangat remeh gitu loh. Jadi nggak yang mendalam. Nah, itu hal-hal yang secara tradisional, pembahasan Islam secara mendalam, pengetahuan dan kesadaran keislaman yang lebih mendalam itu ya di dunia pesantren, di dunia yang lebih serius untuk itu. Jadi media sosial bagaimanapun juga mungkin belum akan bisa menggantikan pesantren sebagai medium untuk belajar agama Islam. Soalnya ngeri Gus, framingnya sekarang ini sosial media, wah sedikit diviralkan, padahal itu kebenaran dan keasliannya kan masih belum teruji, ngoten Gus. Mungkin ya terima kasih sarannya Gus. Lebih dalam barangkali bagi teman-teman awam khususnya mungkin awam mungkin yang sudah pesantren, apa ini waktunya untuk terus siar ya. Speak up lebih speak up mungkin barangkali pesan dan sarannya lah untuk teman-teman yang masih inginnya untuk belajar lebih dalam lah gitu Gus. Bab ngapunten dunia keislaman, dunia framing terhadap pesantren sekarang, aduh subhanallah Gus. Kalau saran buat orang-orang yang pengen share melalui media sosial, mungkin saya nggak begitu gimana karena saya nggak tahu caranya, dan saya percaya bahwa belajar itu butuh waktu yang panjang. Nggak bisa melalui misal video TikTok 1 menit 2 menit itu ya itu tadi dangkal jadinya. Nah, tentang apa media sosial, jadi kita harus sadar juga kalau misal ada yang nulis tentang matinya kepakaran. Jadi sekarang ini gelar atau expertise atau keahlian kita atau keahlian manusia itu nggak lagi dianggap, karena itu tadi viralisme. Jadi yang rame yang diundang, yang rame yang dipercaya, yang rame yang dan seterusnya. Jadi nggak ada lagi misal sampean pakar apa atau bisa apa atau paham apa, itu nggak lagi dipandang selama sampean kalah terkenal dengan siapa. Cuma gara-gara kalah terkenal gitu. Bisa jadi karena ya itu efek dari media sosial yang karena beda ya. Kalau misal dulu mungkin kita zaman koran, media massa yang cetak, dan itu melalui filter-filter yang ketat. Jadi dulu itu apa yang terlihat itu memang telah melalui kurasi yang ketat, yang akhirnya sampai kepada pembaca, sampai kepada kita itu ya benar-benar ya berkualitas gitu. Kalau sekarang kan kita mau cari apa dapat, itu jadi nggak ada artinya lagi, instan semuanya gitu. Ya. Kalau menurut panjenengan Gus, bijak bermedia sosial pripun nggih? Mungkin nggak usah ngolok-ngolok aja sih. Sesederhana yang pertama, nggak mengolok-olok yang lain gitu. Kalau misal tentang keislaman mungkin, tapi nggak bisa dibatasi juga, karena
kalau misal kita mempercayai bahwa ini nggak boleh dan itu boleh, karena agama kan tentang mungkin diketahui tentang benar dan salah, bukan tentang yang baik dan lebih baik. Iya, iya. Jadi kalau kita nggak ngomong tentang ini salah, mungkin itu akan jadi beban moral bagi kita. Jadi ya memang problematik. Iya, media sosial kalau bukan ilmunya berbicara lebih banyak itu mengerikan, mungkin seperti itu Gus ya. Ya, Nggih, nggih. Kami butuh sharing dengan sosok-sosok para yang sebenarnya sudah ahli di bidangnya seperti itu Gus. Ya mungkin untuk generasi muda bermedia sosial yang bijak, jangan saling mengolok. ya nggak saling mengolok, kemudian cari, nggak menelan mentah-mentah apa yang Dapat. apa yang ya dibaca, apa yang dilihat, apa yang ditonton dan sebagainya. Nggih, nggih. Gus Tip, terima kasih. Kalau ingin ngomong lebih panjang sebenarnya banyak sekali yang ingin ditanyakan sebenarnya seperti itu Gus. Ya, mulai dunia pesantren, dunia keilmuan keagamaan, keislaman, mulai tradisi kultural ke-NU-an dan sebagainya ngoten Gus. Mungkin ya terakhir barangkali jenengan ingin menyampaikan ke teman-teman sesama santri dan teman-teman sesama nggih manut kiai santri ngoten Gus, sama dunia yang ya generasi sekarang ngeten Gus barangkali ingin disampaikan. Jadi Menurut mungkin panjenengan. sekalian nambahin tentang pesantren. Jadi kenapa pesantren itu sangat bernilai, karena di pesantren itu kalau lebih serius mungkin bukan ranah saya untuk bicara, cuman di pesantren itu ada madrasah, ada pelajaran secara formal atau secara ya memang niat belajar, dan sesuatu yang dipelajari tidak melalui belajar, jadi ya melalui hidup aja gitu. Itu yang pesantren punya, dan mungkin yang lain agak kurang di situ. Jadi nggak usah minder, nggak usah gimana, karena pada akhirnya yang utama itu pesantren itu kan untuk belajar. Kalau kita udah punya keinginan dan hobi belajar, nanti akan ya apapun akan enak dan kita inginkan untuk dipelajari. Ya semacam itu. Dan circle-nya mungkin pesantren sangat mensupport bagi yang ingin belajar. Gus. Nggih. Terima kasih Gus. Terima kasih Iya, kembali. rawuhnya pada senior ini. Terima kasih rawuhnya Gus Tipian. Satu kehormatan untuk saya. Nggih. Terima kasih rawuh. Kita kalau ingin berbicara banyak gak mungkin cukup kalau 1 jam seperti itu, durasi kita cuma short time seperti itu teman-teman. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk melihat, menyimak channel kita bersama Kosan Maki Komunitas Santri Manut Kiai. Kita akan mengulik pelajaran-pelajaran dari teman-teman, dari sesama santri dan para guru-guru kami. Beliau guru kami Agus Muhammad Tipian Iski, vokalis, pecinta pendidikan, Masya Allah. Masya Allah. Mungkin ada pesan lagi Gus, barangkali yang ingin menjadi unek-unek generasi sekarang, terakhir Gus. Apa ini? Unek-unek panjenengan barangkali melihat fenomena anak muda sekarang, barangkali seperti itu. Oh mungkin inilah tentang media sosial ya. Jadi tentang media sosial. Jangan terlalu terfokus pada media, terutama kayak yang pendek-pendek, karena salah satu hal yang sangat signifikan perubahan yang berpengaruh pada kita itu durasi fokus kita. Jadi seberapa panjang kita bisa fokus terhadap satu hal, dan itu sangat turun karena kita terbiasa di Instagram, di TikTok, mungkin di YouTube dengan durasi yang pendek-pendek, dan kita bisa skip. Kalau baca kan nggak bisa gitu. Jadi mungkin ada waktunya untuk kembali ke hal-hal yang fisik, yang entah buku, majalah, koran atau apa. Jadi untuk memperpanjang kemampuan fokus kita. Fokusnya tidak terbawa dengan hal-hal yang sekilas short time seperti itu gitu. Kembali ke textbook atau teks literatur yang sangat kaya khazanahnya. Kalau kata Alala kan waktu lu zaman, jadi ya udah
memang belajar itu butuh waktu yang panjang dan nikmati itu. Oke. Terima kasih teman-teman, sekian dari kami. Jangan bosan untuk menyimak dan menonton di channel kesayangan kita bersama, komunitas santri Manut Kiai. Matur suwun Gus rawuhnya. Semenika dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.